Hello everyone, di dalam video ini kita akan melanjutkan pelajaran Ananias dengan Safira di Kisah 5 ayat 3 dan 4. Sekarang kita akan membuktikan dari sudut pandangan yang lain bahwa Ananias dan Safira waktu mereka berbohong, mereka tidak berbohong kepada God the Spirit, tetapi kepada the Spirit of God, yaitu roh yang berasal dari God. Reasoning dari mereka yang percaya doktrin Trinitas, waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus di ayat 3, dia berbohong kepada God di ayat 4, sehingga kesimpulannya Roh Kudus adalah God, karena untuk berbohong kepada Roh Kudus ialah untuk berbohong kepada God. Dan itulah alasannya mengapa mereka katakan bahwa Roh Kudus adalah God the Holy Spirit. Kalau reasoning itu memang benar, artinya Petrus adalah Roh Kudus, dan Petrus juga adalah God. Karena Ananias waktu dia berbohong kepada Petrus. Kita semua tahu bahwa Petrus bukan Roh Kudus dan Petrus bukan God. Jadi bagaimana kita reconcile dilema ini tanpa harus mengangkat Petrus menjadi Roh Kudus atau God? Tentu saja kita akan menggunakan firman Tuhan itu sendiri untuk menjelaskan arti dari firman itu sendiri. Kita ke buku Kisah pasal 9 ayat 4 dan 5 untuk mendapatkan jawabannya. Waktu Saul jatuh ke bumi dalam perjalanannya ke Damaskus, dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Di ayat 5 kita baca bahwa aku yang dianiaya oleh Saul adalah Tuhan Yesus. Kita juga tahu bahwa Saul tidak naik ke surga untuk menganiaya Tuhan Yesus, karena saat itu Tuhan Yesus berada di surga. Kita tahu bahwa yang baru dianiaya oleh Saul adalah Stefanus di Kisah pasal 7. Dan Stefanus bukan Tuhan Yesus. Tapi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, dia sendirilah yang dianiaya oleh Saul. Di buku Matius 25 ayat 45, Kristus katakan, "Apa saja yang kamu lakukan kepada murid-muridku di bumi, kamu telah melakukannya kepadaku." Murid-muridnya di bumi adalah representatif dari Kristus di surga. Apa saja yang mereka lakukan kepada representatifnya di bumi, mereka telah melakukannya kepada Kristus di surga. Firman Tuhan mengajarkan prinsip kebenaran ini, di mana tindakan yang ditujukan kepada wakilnya Tuhan pada hakikatnya sama dengan tindakan yang ditujukan kepada Tuhan sendiri. Itu bukan artinya bahwa murid-muridnya Kristus adalah Kristus, karena wakilnya Kristus bukan Kristus. Itu sebabnya Kristus katakan kepada Saul, "Mengapa kamu menganiaya aku?" Sementara yang dianiaya di bumi adalah murid-muridnya yang adalah wakilnya Kristus di surga. Mari kita lihat saksi kedua dari kebenaran ini di buku 1 Samuel chapter 10. Di ayat 1, waktu Samuel mengurapi Raja Saul, Samuel katakan bahwa yang mengurapi Raja Saul adalah the Lord. Prinsip yang sama kita lihat di sini, di mana the Lord mengurapi Raja Saul melalui representatifnya yaitu Samuel. Itu bukan berarti bahwa Samuel adalah the Lord. Karena tindakan yang Samuel lakukan kepada Raja Saul adalah tindakan yang dilakukan oleh the Lord sendiri. Di pasal 12 ayat 1 kita baca, Samuel katakan kepada seluruh orang Israel, "Aku telah mengangkat seorang raja bagimu." Sementara di ayat 13, Samuel katakan, "Lihatlah, Tuhan telah mengangkat seorang raja bagimu." Kita tahu bahwa Samuel bukan Tuhan, karena Samuel adalah wakilnya Tuhan waktu dia mengurapi Saul sebagai Raja Israel. Di Samuel 12 ayat 7, Nathan berkata kepada Daud, "Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel." Jadi pertanyaannya, apakah Nathan yang mengurapi Daud atau Tuhan yang mengurapi Daud? Siapa saja yang mengambil bagian dalam pengurapan Raja Daud sebagai Raja Israel bertindak untuk Tuhan. Tindakan mereka setara dengan Tuhan yang melakukan tindakan tersebut. Kita tahu bahwa Samuel bukan Tuhan hanya karena Samuel dengan Tuhan melakukan tindakan yang sama. Sekarang kita kembali ke Kisah 5.
Waktu Ananias berbohong kepada Petrus, Ananias berbohong kepada Tuhan. Demikian juga waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, Ananias berbohong kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya yang sekarang kita perlu tanyakan ialah, apakah Roh Kudus representatifnya God? Apakah Roh Kudus wakilnya God sebagaimana Petrus dan Samuel wakilnya God dan juga Stefanus adalah wakilnya Kristus? Poinnya ialah tidak ada satupun bukti di Kisah 5 ayat 3 dan 4 yang menganjurkan bahwa Roh Kudus adalah makhluk ilahi yang berbeda dari the Spirit of God, yang adalah roh yang berasal dari God. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah makhluk ilahi sebagaimana Bapa dan Anak adalah makhluk ilahi. Doktrin ini mengajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari 3 makhluk ilahi, yang mana makhluk ilahi ketiga ini adalah Roh Kudus. Seakan-akan Ananias berbohong kepada Roh Kudus ini yang adalah makhluk ilahi ketiga di surga. Kristus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali ke Bapanya di surga, dan Bapa akan mengirim kepada mereka penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan datang dan berdiam di dalam murid-muridnya. Lalu Kristus mengungkapkan kepada murid-muridnya di ayat 18 bahwa Roh Kudus itu adalah dirinya sendiri. Kristus katakan, I will come unto you. Aku akan datang kepadamu. Sesuai dengan ajaran doktrin Trinitas, Roh Kudus itu bukan Kristus. Namun Kristus katakan kepada murid-muridnya bahwa yang akan datang nanti adalah dirinya sendiri. I will come to you, bukan He will come unto you. Artinya Roh Kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga, berbeda dari rohnya Bapa dan rohnya Kristus, karena Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri. Sister White mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan oknum ilahi ketiga di surga. Dia menulis, karena Kristus dibatasi oleh nature kemanusiaannya, sehingga dia tidak bisa berada di setiap tempat secara personal. Oleh sebab itu, untuk keuntungan murid-muridnya, dia tinggalkan mereka dan pergi ke Bapanya di surga dan mengirim Roh Kudus untuk menjadi penggantinya di bumi. Lalu Sister White jelaskan siapa Roh Kudus itu. Dia katakan, Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Roh Kudus adalah Kristus sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya, bukan oknum ilahi ketiga di surga. Lalu Sister White lanjut, Kristus mewakili dirinya sendiri sebagai yang hadir di setiap tempat melalui Roh Kudusnya, sebagai yang maha hadir. Dengan sangat jelas kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus adalah wakil atau representatifnya Kristus, bukan God the Holy Spirit yang berbeda dari the Spirit of God. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah rohnya Bapa yang juga adalah rohnya Anak. Karena di Efesus 4 ayat 4 dikatakan bahwa hanya ada satu roh. Artinya Roh Kudus adalah wakilnya Kristus yang juga adalah wakilnya God. Sebagaimana Petrus adalah wakilnya God waktu Ananias berbohong kepada Petrus, dan Samuel adalah wakilnya God waktu dia mengurapi Raja Daud, dan Stefanus juga yang adalah wakilnya Kristus waktu dia dianiaya oleh pemimpin gereja orang Yahudi. Kristus dianiaya oleh Saul melalui Stefanus, wakilnya. The Lord mengurapi Raja Daud melalui Samuel, wakilnya. Ananias berbohong kepada God melalui wakilnya, yaitu Petrus. Ananias berbohong kepada God melalui representatifnya, yaitu the Spirit of God, bukan God the Spirit. Roh Kudus adalah representatifnya God, bukan God the Spirit, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Di buku Christ Triumphant, Sister White menulis, Kristus memberikan wakilnya, yaitu the third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus. Sementara kita baru baca bahwa Roh Kudus adalah Kristus sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Artinya the third person of the Godhead adalah Kristus himself, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, bukan God the Spirit, sebagaimana yang diajarkan oleh doktrin Trinitas. Di Signs of the Times, Sister White menulis, Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah Kristus.
bukan God the Spirit yang diajarkan sebagai oknum ilahi ketiga di surga. Yang Bapa kirim setelah Kristus kembali ke Bapanya di surga adalah wakilnya sendiri, yaitu dirinya sendiri terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Bukan oknum ilahi ketiga di surga yang doktrin Trinitas ajarkan sebagai the Holy Spirit. Sister White menulis di letter 66 bahwa Roh Kudus adalah Jesus Christ, bukan God the Holy Spirit. Sekali lagi, Roh Kudus adalah representatifnya Kristus di bumi. The Holy Spirit adalah wakilnya Kristus di bumi, yang adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Sangat jelas bahwa Ananias berbohong kepada rohnya Bapa yang adalah the third person of the Godhead. The third person of the Godhead bukan God the Spirit, tetapi adalah the Spirit of God. Sekarang, mari kita cari tahu siapa the Almighty. Apakah the Almighty itu Bapa atau Roh? Kristus berbicara kepada Bapa, dia katakan, "Bapa, selamatkanlah aku dari jam ini, karena untuk alasan inilah aku datang ke dalam jam ini." Artinya Kristus berbicara kepada Bapanya. Lalu Kristus lanjut, dia katakan, "Bapa, muliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Artinya yang menjawab doa Kristus adalah Bapanya di surga. Kita mengerti bahwa suara yang terdengar dari surga adalah suaranya Bapa yang adalah the only true God. Jadi pertanyaannya, siapa Bapa yang adalah the only true God? Sister White menulis bahwa suara yang terdengar dari surga adalah suaranya Almighty God, yang adalah God the Father. Sekarang kita baca di Spirit of Prophecy volume 3 halaman 285 paragraf pertama. Waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, dia berbohong kepada the Almighty, yang adalah God the Father, bukan God the Spirit. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa God the Father bukan God the Spirit. Sementara untuk berbohong kepada the Spirit of God adalah untuk berbohong kepada God the Father yang adalah the Almighty. Jadi kesimpulannya, Ananias waktu dia berbohong kepada Roh Kudus, dia berbohong kepada representatifnya God yang adalah the Spirit of God, bukan kepada God the Spirit. Waktu Ananias berbohong kepada the third person of the Godhead, dia tidak berbohong kepada Roh Kudus yang adalah God the Spirit. Dia berbohong kepada God Almighty melalui representatifnya, yaitu the Holy Spirit atau the Spirit of God. Artinya, Trinitarians tidak bisa menggunakan dua ayat ini sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit, karena kesimpulan itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah sangat jelas mengajarkan bahwa the Holy Spirit adalah the Spirit of God, representatifnya God, bukan God the Spirit. May the grace of God be with us all. To God be the glory.